Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat hari Senin. Pagi ini saya akan review tentang The Tipping Point dari Malcolm Gladwell. Nah, Tipping Point ini adalah buku Malcolm Gladwell yang pertama yang meledak ya, ditulis di tahun 2004 ya. Ini Juli 2005 ya. Saya tulis bought this book many months ago. Not started to read yet. Jadi baru baca itu Juni dan Juli 2005. Tapi saya kasih catatan fascinating reading. Membacanya ini menarik banget. Tapi mungkin untuk beberapa orang juga agak berat. Buku ini warnanya sudah kuning banget ya. Dan dalam format yang kecil. Malcolm Gladwell ini bukunya dari besar dari kecil ya. Malcolm Gladwell ini akhir-akhir ini sudah menjadi orang yang super top. Dengan banyak buku dia yang selalu menarik dan diceritakan dengan sangat powerful ya. Nah, kenapa saya baca buku ini kembali? Begitu masa pandemi ya, begitu kena COVID, Zoom itu meledak sampai ada banyak sekali. Jadi gini, tipping point itu apa? Untuk menjelaskannya saya pakai Zoom dulu ya. Jadi ini biasa perjalanan bisnis ya. Mungkin ini naiknya tiba-tiba gini, gitu ya. Nah nanti mungkin bikin gini lagi ya. Nah ini adalah tipping point. Ya, tipping point itu adalah masa ketika meledak. Mungkin mulai dari sini, ya, terus meledak terus ya. Sampai nanti sudah sini baru standar. Ini tipping point. Tipping point itu adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu tiba-tiba meledak naik gitu ya. Nah. Saya terpikir Zoom ketika akhir-akhir ini saya melihat Zoom jadi hebat. Wah ini tipping point ini, mencapai satu titik di mana sesuatu itu menjadi meledak dengan hebat banget ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita itu sesuatu tiba-tiba meledak jadi hebat. Dari sesuatu yang normal menjadi gila-gilaan, naiknya tinggi banget gitu ya. Nah ketika kemarin saya lihat CNN ya, Donald Trump lagi bilang soal TikTok ya, di Amerika tentang TikTok. Wah ini tipping point ini. TikTok ini mungkin 2 bulan terakhir atau setengah tahun terakhir ini mengalami tipping point. Jadi mengalami ini kenaikan yang gila-gilaan ya. TikTok itu Nah ini contoh bagaimana ketika ditawarkan siapa yang mau beli Microsoft, soalnya saya beli. Microsoft duitnya banyak ya. Nah di dalam ceritanya tipping pointnya Malcolm Gladwell, dia cerita tentang sesuatu yang menarik sekali di zaman 100 tahun lalu. Jadi 100 tahun lalu yang namanya radio itu besar segini, besar, mahal lagi, radio mahal. Dan cuma untuk dengerin berita. Lalu siapa yang mau beli radio buat dengerin berita doang pada saat itu ya? Cuma mau mendengarin berita. Zaman itu belum musik, belum segala macam, belum masuk ke dalam radio. Nah, satu saat ada tinju. Waktu itu olahraga tinju adalah olahraga yang sangat hebat di Amerika. Pada saat tinju itu mau main, penontonnya luar biasa. Nah, RCA itu siaran itu, dia menemukan bahwa ada satu orangnya bilang, gimana kalau itu saya siarkan di radio? Semua orang nggak percaya, tapi akhirnya dipaksa, akhirnya dibikinlah siaran langsung di radio. Ketika terjadi siaran langsung di radio, maka meledaklah kebutuhan orang akan radio. Sekarang mereka bisa mendengarkan radio untuk sport ya, kemudian untuk musik, untuk segala macam. Tapi radio itu awalnya hanya sebuah berita. Ini 100 tahun lalu ya. Nah, saya ketika pandemi ini banyak mikir kembali tentang tipping point ini, karena itu bukunya saya cari balik ya, sudah lama di antara tumpukan yang di bawah. Nah, dia bilang ada tiga hukum dari hukum dari hal ini. Yang pertama disebut law of the few. Jadi ini hukum pertamanya. Hukum pertama dari tipping point. Hukum pertamanya adalah law of the few. Nah, law of the few ini artinya ada beberapa tipe orang yang membuat sesuatu itu menjadi meledak ya. Ada 3 tipe orang. Disebut konektor, disebut maven, dan disebut salesman. Lucu sekali. Saya suka ini konsep ini ya. Konektor, maven, salesman. Konektor itu adalah orang yang punya teman banyak. Jadi ini hubnya banyak. Ya.
Jadi orang ini punya teman banyak, jadi ini juga hubungan sama ini juga sama. Tapi dia ini temannya banyak, jadi ini sama ini dia juga kenal. Jadi orang ini disebut konektor. Konektor itu adalah orang yang temannya banyak. Ini yang mempengaruhi berkembangnya suatu isu menjadi hebat. Ini disebut konektor. Nah, Maven itu adalah orang yang hebat, orang yang punya teman dan dianggap orang yang diakui sebagai referensi. Jadi orang yang bilang, wah ini orang ini memang benar gitu. Itu disebut Maven. Itu Maven ya. Nah, salesman itu adalah orang yang mudah sekali mempengaruhi orang lain. Jadi kalau bicara sama orang, dia akan mempengaruhi orang lain. Nah, konektor, Maven, dan salesman ini 3 tipe orang yang sangat membantu di dalam mengembangkan sebuah ide, sebuah produk, sebuah kebiasaan menjadi hebat. Ya, jadi ini disebut dengan law of the few. Jadi kalau ada law of the few, maka terjadilah lebih mudah terjadinya sebuah tipping point. Tipping point itu sebenarnya gini lah. Ini kalau ini pensil ya, diam aja. Pada titik tertentu dia jatuh, pada titik tertentu dia jatuh. Nah, itu tipping point. Titik di mana sesuatu itu boleh dibilang menjadi meledak, ya, menjadi meledak ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada 3 aja. Kedua, ya, itu disebut dengan stickiness factor. Stickiness factor. Stickiness factor. Kalau nomor satunya law of the few dengan konektor, Maven, dan salesman, yang kedua disebut stickiness factor. Nah, stickiness factor itu adalah seberapa nempel ide itu dengan Anda, seberapa ceket itu dengan sesuatu. Jadi contoh kalau menurut saya, Instagram itu stickiness-nya tinggi. Jadi begitu ada mainan Instagram, mulai into Instagram, ceket terus ke dalam. Mas selalu pengen tiap hari ikut. Contoh lagi sekarang TikTok, saya belum buka TikTok, jadi saya masih belum tahu TikTok itu apa ya, agak tua, ketinggalan zaman ya, tidak milenial lagi. Tapi TikTok ini contohnya juga sticky ya. Di dalam bukunya ini dia memberikan contoh tentang Sesame Street. Sesame Street itu acara TV yang membuat anak-anak tertarik mau belajar ya. Tetapi menurut saya stickiness ini adalah engagement level, di mana hubungan antara produk ataupun layanan ini dengan diri kita. Jadi membuat kita merasa super happy, super nyaman, super enak gitu ya. Saya mikir contohnya adalah tokonya Apple Store. Anda kalau datang ke Apple Store, terutama di Amerika yang super besar, di New York itu ya, saya sudah 2 kali ke sana, di New York major Apple Store terbesar di dunia ya, dan ada di New York ya. Dan menurut saya keren memang. Jadi begitu datang masuk itu tidak terasa setengah hari di dalamnya. Lihat-lihat itu ya. Nah, itu disebut stickiness. Stickiness ini adalah bagaimana kita betul-betul terlibat dengan apa yang kita lakukan dengan produk yang ditawarkan itu. Sekarang ini mungkin contoh yang paling gampang adalah TikTok. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga, the power of context. The power of context. Ya. Jadi law of the few, stickiness factor, dan the power of context. Saya akan menjelaskan the power of context dengan teori yang disebut broken window theory. Di buku ini dijelaskan tentang hal ini. Saya sering pakai lalu masalah broken window theory ini di dalam banyak hal. Jadi kalau ada sebuah rumah, ya, ada sebuah rumah di sebuah tempat, dan rumah itu kena bola atau kena batu, kaca jendelanya pecah. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi berikutnya? Nah, ini menarik. Kalau ternyata kacanya pecah itu dibiarkan, besoknya tiba-tiba orang dia tuh kaca-kaca dibiarkan, orang masuk ke dalam sana mencuri barangnya ya. Mencuri barangnya, mengambil segala, mungkin dalam waktu 1-2 bulan sampai jendela pintu itu bisa diambil sama orang, hanya gara-gara jendela kaca pecah dan tidak diurus. Tetapi kalau kaca itu pecah, besoknya langsung diganti, 2 hari lagi diganti gitu ya, dan kacanya sudah utuh lagi. Nggak ada orang yang mencuri rumah itu walaupun rumah itu sama-sama kosongnya. Nah, teori broken window theory ini bilang kalau jendela itu pecah dan tidak diperbaiki, maka orang akan datang masuk mencuri barang, memasuki rumah itu. Tetapi kalau
jendela itu pecah dan diperbaiki, langsung orang itu lain kali tidak akan masuk ke sana dan tidak akan mencuri barangnya. Keadaan atau apa yang disebut the power of context, ya, the power of context. Situasi itu membuat sesuatu itu menjadi lebih terjadi atau lebih tidak terjadi. Jadi ini disebut the power of context, ya. Dalam bukunya Tipping Point, ya Tipping Point, dia bercerita tentang subway-nya New York yang kotor semua. Begitu kotor dibersihin, ya toh. Orang tidak terlalu membuat kotoran lagi. Begitu kotor dibersihin, orang tidak membuat kotoran lagi. Tapi kalau dibiarkan, maka graffiti itu akan masuk ke dalam New York begitu jauh, ya. Ini dalam The Tipping Point ini diceritakan seperti itu. Jadi kita perlu untuk memperbaiki keadaan kita, karena keadaan itu, environment itu ternyata berdampak sangat besar. Dalam bukunya The Tipping Point ini, ya. Jadi the power of context itu adalah sebuah keadaan di mana kita menjadi terpengaruh condition atau time, ya, ya. Saya tulis catatan dari New York, ya. Jadi bagaimana sesuatu itu dengan kondisi dan waktu itu jadi bergeser dan berubah, ya. Nah, kembali ke TikTok tadi cerita, ya. TikTok di Amerika lagi dilarang, rame, masuk CNN segala macam. Saya pikir justru keadaan itu akan membuat ramenya situasi dan mungkin orang akan semakin mau tahu TikTok itu apa. Setidaknya saya merasa begitu. Jadi 3 hal ini membuat sesuatu yang sedang berjalan sederhana, pelan, ya, tiba-tiba melenggak, naik. Nanti mungkin biasa lagi, tapi titik ini, masa di mana sesuatu itu menjadi meledak, itu menarik, ya, menarik. Contoh lagi dulu saya masih ingat Crocs, ya, sandal Crocs yang tutupnya di dalam itu, ya. Walaupun saya tidak pernah beli yang itu, saya pakai Crocs yang sandal jepit biasa. Itu begitu orang lihat aneh, ya. Terus beberapa orang pakai, beberapa orang show off. Akhirnya meledak, semua orang pakai itu gitu, ya. Dan akhirnya Crocs jadi sebuah produk yang cukup populer untuk sandal, ya. Ini yang menarik. The power of ini disebut dengan law of the few. Beberapa orang yang menyarankan dan membantu Anda untuk mengebus produk Anda atau layanan Anda, itu akan sangat membantu di dalam mengembangkan produk Anda. Nah, ini hubungannya dengan bisnis dan marketing ini apa? Yaitu ketika sesuatu itu tiba-tiba meledak, itu akan naik, ya. Contohnya adalah Zoom tadi, contohnya adalah kebiasaan kita dengan belajar online, contohnya adalah boba, ya. Ini saya suka makan boba, ini punyanya Jatime, ya. Anak saya Risa doyan banget dengan boba. Jadi boba ini tadi saya baru menemukan teori yang baru, yaitu kalau lewat semalam, ya, maka dikeluarkan bobanya ini sudah tidak enak, ya, dimasukkan dalam microwave 1 menit, dikembalikan ke sini, enak lagi, ya, enak lagi. Yummy. Teman-teman sekalian, pagi ini review buku saya adalah The Tipping Point. Yang saya ingin share dengan teman-teman adalah ketika sesuatu tiba-tiba meledak, terjadi tipping point, paling bagus kalau bisnis Anda di sana. Atau kalau Anda bisa mempredik bakal terjadi apa yang di sana, Anda bisa mendesain hal itu, ya. Coffee shop itu menurut saya menjadi hebat rame, tipping point-nya Starbucks, ya. Begitu Starbucks itu naik, semua coffee shop banyak. Nah, masuk Indonesia, ya, maka mulai banyak dan semua filosofi kopi, ya, itu membuat orang-orang datang ke kopi. Terus semua orang bikin kopi yang baru, ya. Ini juga tipping point yang terjadi, ya. Yaitu ketika ada the law of the few, orang-orang yang bersifat konektor maven dan salesman mendongkrak, lalu terjadi stickiness dengan hal itu, dan the power of context situasinya mendukung, maka terjadilah lompatan ini. Memahami hal ini mungkin dapat berguna untuk tahu di mana Anda harus mengembangkan bisnis Anda, bahkan bagaimana menciptakan tipping point untuk bisnis Anda. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih semuanya. Dan selamat hari Senin mulai bekerja lagi.